analisa. Kok ngomong analisa aja sudah. Analisanya pertama yang mudah itu ini ya, cek dulu darah ini. Ininya. Halo semua, masih di channel Utomo Mawardi, Utomo Teknik Utomo Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita di kolom komentar ya, tapi saya lupa namanya ya, nanti akan saya tampilkan. Dari @aldi 5959. Jadi dia bertanya tentang proses servis gearbox mesin bubut di video yang beberapa bulan yang lalu ya. Jadi gearbox mesin bubut setelah dibongkar kenapa tidak bisa membuat ulir atau proses ulir tidak bisa. Ini kalau misalnya pertanyaannya nggak tahu ya, ini serius atau bercanda ya. Kalau misalnya bercanda jawabannya ya begini jawabannya. Kalau bercanda jawabannya, kalau misalnya gearbox mesin bubut dibongkar ya pasti nggak bisa bikin ulir, bikin bubut pun nggak bisa ya, karena lagi sedang dibongkar kan, seperti itu. Kalau misalnya serius, pertanyaan serius ya, nanti ya kita akan tengok ke sana, kita akan periksa mesinnya seperti apa. Mari kita ke tempat mesinnya, mari kita praktek bersama-sama. Mobil besar ya, nggak tahu mobilnya sudah buluk ini, tangki besar, nggak tahu mau proses apa ini sini ya. Apakah ada yang perlu dibubut di mesin bubut, ataukah mau di plasma, di laser apanya? Yang pasti ini stainless bahannya ya, bahan stainless ya. Kita menuju ke tempat mesin bubutnya ya. Dan ini masih ingat dengan ini tas Alpina, tasnya para tukang bubut ya, bisa berisi peralatan-peralatan teknik bubut ya, atau pulpen ataupun bekal makanan buat kerja juga bisa di sini ya. Bagi yang ingin melihat tentang tas ini, reviewnya ada di video saya di awal-awal, bisa dicari ya tentang tasnya tukang bubut. Ini langsung ke tempat bengkelnya di mesin bubut. Nah ini lor ya, sudah sampai di mesin bubutnya. Saya contohkan kemarin yang dibongkar gearboxnya ini ya. Seandainya pertanyaannya adalah setelah dibongkar gearbox mesin bubut kemudian tidak bisa dipakai untuk membuat ulir ya. Nih dulu saya juga pernah seperti itu, tetapi masalahnya bukan di gearboxnya, ternyata masalahnya ada di bagian sini nih. Di sini ini ada pin ya. Nah saya perjelas ya, pin untuk tuas ini proses pembuat ulir itu pasti pakai ini nih. Semua jenis mesin bubut tipe yang manual dia pasti memakai yang apa jenenge ya. Ya kayak gini lah. Ini ulir batang, ulir penghantar untuk proses pembuatan ulir ya. Ini bisa jadi lepas atau patah ya. Atau bagian dalam sananya itu ada yang patah. Jadi lihat dulu. Ini kalau jawaban serius yang mudah dulu aja ya. Ini jika proses ulir dia harusnya akan berputar ya. Kalau tidak berputar berarti ada yang bermasalah. Seandainya berputar tetapi tetap tidak bisa membuat ulir seperti buat yang di sini ya, ulirnya ya. Jika tidak bisa membuat ulir tapi ini berputar, nanti berarti prosesnya ada di sebelah sini. Di dalam sini ada simbolnya ya. Nah ini hubungannya sama ini. Mungkin berbeda, tiap mesin bubut akan berbeda, tetapi ini pasti prinsip dasarnya sama. Ini ada biasanya kuningan. Ini batang, ini gambar ini tuh adalah yang ini. Nah yang menjepit sama enggak ini tuh ini kuningannya ini. Jadi proses ulir itu nanti di saat ulir ini berputar maka dijepit sama apa namanya itu, sejenis mur ya, mur yang terpotong, mur yang dibagi dua bisa lepas dan menjepit. Saat menjepit dia akan proses membuat ulir, artinya eretan ini akan bergerak akan bergerak terus selama bendanya berputar, maka eretannya akan berjalan ya. Karena tidak boleh, kalau proses ulir itu pasti setiap bendanya kerja bergerak, ini juga harus pasti bergerak, itu wajib ya. Itu dalam proses pembuatan ulir ya.
salah satu tadi penyebabnya yang mudah dulu adalah ini. Tak lupa buat teman-temanku semua yang sedang menonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dahulu. Yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan, dan yang punya hutang semoga cepat bisa melunasinya. Tetap semangat ya, semoga cepat lunas hutang-hutangnya. Analisa, kok ngomong analisa aja sudah. Analisanya pertama yang mudah itu ini ya, cek dulu darah ini. Ininya bisa jadi potong, putus, patah, atau dalamnya sana juga bisa patah. Jika ini berputar ya, bisa berputar dipegang tangan, harusnya nggak boleh berhenti. Ini harus seandainya belum proses buat ulir, jika ini berputar dipegang itu nggak boleh berhenti, harus tetap berputar terus. Seandainya ini udah berputar ya, dan dipegang tangan juga masih kuat berputar terus, berarti di sininya tuasnya coba di on dulu. Kalau tuasnya di on artinya akan nempel nih, klek gitu. Ternyata eretanya tidak bergerak, nah berarti di dalam sini ada permasalahan di sini ya. Itu jawaban yang serius ya, semoga bisa membantu ya, bisa membantu buat temen yang lagi tadi bertanya seputar di mesin boot ini, kenapa gearboxnya setelah dibongkar tidak bisa membuat ulir. Sebetulnya kalau gearbox atas ini berhubungan dengan ulirnya itu ya sangat berhubungan erat ya. Artinya nanti kan hasil ulirnya itu bisa berbeda jika pemasangannya kebalik. Kadang ya kalau pemasangan kebalik ya nggak bisa masuk, atau bisa masuk tapi hasilnya nanti kan berbeda nih, rumus-rumusnya berbeda, mau yang inci, ulir inci, atau yang ulir metrik pun nanti hasilnya akan berbeda. Jadi pertanyaannya sudah jelas, tapi lebih didetailkan lagi itu artinya bisa membuat ulir tetapi tidak sesuai rumusnya, ataukah sama sekali nggak bisa bikin ulir atau gagal terus, ataukah saat bikin ulir itu saat membuat ulir tuasnya di on harusnya berjalan, ternyata pahatnya nggak berjalan ya, seperti ini ya. Ini kan sengaja nggak saya hidupkan mesinnya ini karena supaya lebih jelas ya. Kalau mesin hidup nanti wah berisik ya, nggak kedengeran suaranya ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini. Kalau ini kan kemarin sudah saya bongkar dan diservis, gearboxnya sudah dipasang kembali. Ini sudah bisa dipakai membuat ulir, sudah bisa ya, sudah lancar ya. Maklum mesin sudah tua ya, seperti ini keadaannya. Harus pinter-pinter merawatnya. Kalau proses pemakanan ini, proses pemakanan misalnya benda kerja ini ya jangan terlalu gede, jangan terlalu besar, karena mesin sudah tua jadi kekuatannya sudah kurang rigid lagi ya. Seperti ini kan, kalau dipaksakan ya bisa, tapi nanti kan umurnya pasti ada PR-PR lagi, nanti nggak akan, pasti ada masalah-masalah baru lagi jika dipaksakan dengan pemakanan yang terlalu besar setiap proses mengurangi diameternya ini. Kalau mesin bobot kan umumnya untuk proses mengurangi diameter bisa dengan dimodif-modif yang lainnya, proses milling di mesin bobot juga bisa. Tapi ini kita belajar tentang dasarnya saja ya, dasar-dasar dulu. Seperti ini misalnya untuk membuat milling gini, mengurangi ini juga bisa di mesin bobot. Tapi ini untuk pembelajaran para teman-teman ya, terutama kawan-kawan adik kita yang lagi di sekolah di SMK atau STM, zaman saya dulu namanya STM teknik mesin atau mesin tenaga, seperti itu. Jadi saya khususkan untuk yang pemula saja untuk di channel ini ya. Kalau untuk yang sudah pro atau lebih tingkat lanjut, nanti ada channel yang lainnya ya, channel satunya lagi ya, bisa berkunjung ke sana. Oh ya, untuk teman-teman yang hobinya jalan-jalan bisa mengunjungi channel baru saya di channel Sampurasun, atau kalau Sampurasun itu channelnya banyak gak ketemu, di @utomoview. Nanti di sana ya. Nanti saya tampilkan di sini nih. Tulisannya @utomoview. Kunjungi di sana. Seperti itu, semoga bisa membantu. Nanti jika masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar kembali. Terima kasih ya buat yang bertanya. Semoga jelas. Sampai ketemu di video
selanjutnya dan video menarik lainnya. Demikian tadi lor ya videonya tentang jawaban kenapa setelah gearbox di servis atau dibongkar nggak bisa membuat ular ya, seperti ini. Kalau ini sudah bisa membuat ular. Semoga dengan jawaban singkat tersebut dan video singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat teman kita yang bertanya di kolom komentar ya. Bagi yang masih belum jelas bisa bertanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam helm biru. Tak lupa buat teman-temanku semua yang sedang menonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dahulu. Yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan, dan yang punya hutang semoga cepat bisa melunasinya. Tetap semangat ya, semoga cepat lunas hutang-hutangnya. Semoga cepat lunas hutang-hutangnya. Semoga cepat lunas hutang-hutangnya.